Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama dan terutama, marilah kita sama-sama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melakukan presentasi ini. Salawat beriring salam, tak lupa juga kita hantur sajikan kepada bimbingan alam Nabi besar Muhammad SAW. Baik, Baik. pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 3 akan membahas judul dari mata kuliah Genesa dan Eksplorasi Batubara. Jadi, untuk judul presentasi kali ini yaitu Genesa dan Eksplorasi Batubara di Melabuh Aceh. Baik. Jadi, adapun uh, anggota-anggota yang ada pada kelompok 3, yaitu dapat dilihat ada saya sendiri, Faisal Falonta, ada Muhammad Fatur Rahman, ada Iqfa Ai Afiza, ada Muhammad Darmawi, dan ada Muhammad Iqbal. Jadi, adapun outline yang akan dibahas pada materi ini, yaitu ada beberapa, dapat dilihat yang pertama itu geologi daerah Melabuh, Aceh, kemudian yang kedua genesa batubara di Melabuh, yang ketiga lingkungan pengendapan batubara di Melabuh, dan yang keempat, hal yang paling penting, yaitu cara kita mengeksplorasi batubara di Melabuh. Jadi, dari outline-outline ini adalah hal-hal yang paling pivotal atau penting untuk kita bahas. Kemudian kita masuk ke materi yang ada. Jadi pada outline pertama yaitu kita akan membahas tentang geologi daerah Melabu atau Aceh. Bisa kita lihat pada dua inti pokok, yaitu Melabuh itu termasuk dalam salah satu cekungan ya sedimentasi neogen Sumatera Utara dengan lingkungan pengendapan fluviatil sampai sublitoral. Jadi Melabuh itu adalah di mana terbentuknya daerah aluvial, proses sedimentasi. Karena di sana terjadi banyak sekali uh, sistem-sistem rawa dan batuannya itu terdiri atas batu pasir, batu lanau, batu lumpur, dan sedikit konglomerat dan batu gamping. Jadi lebih banyak batu-batuan yang tersedimentasi atau terendapkan. Baik, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang geologi. Geologi dari daerah Melabu Aceh. Jadi bisa dilihat untuk urutan stratigrafi dari daerah Melabu Aceh itu bisa dilihat yaitu pada batuan pratersier. Batuan itu terbentuk dari formasi tutut. Formasi tutut itu adalah formasi di daerah Melabu berupa aluvium dan berbagai komponen batuan yang ada. Unit batuan pratersier itu ada di Woyla Group yang terdiri dari formasi Gume dan formasi batu gamping Tenom. Jadi untuk litologinya itu bisa dilihat pada tabel yang ada, yaitu ada batu pasir, batu dan kerikil, konglomerat, batu lanau, breksi, basal. Namun karena di sana ada daerah aluvial, maka banyak terjadi sistem perawaan sehingga sangat sangat strategis untuk terbentuknya batu bara. Baik, kemudian akan dijelaskan oleh saudara Fatur. Eh, Baik, terima kasih Faisal. Jadi pada slide ini kita akan membahas tentang formasi tutut, yang mana formasi ini mengandung batu bara dengan ketebalan yang bervariasi, mulai dari beberapa sentimeter hingga mencapai 8 meter. Kualitas dari batu baranya juga cukup beragam, dengan nilai kalori antara 2.500 hingga 3.900 kalori per gram, yang terbentuk di lingkungan rawa selama periode Pliocene. Selain itu, struktur geologi di wilayah ini memiliki kemiringan lapisan antara 4 sampai 5 derajat yang mendukung akumulasi dan pelestarian batu bara di daerah Melabuh. Next.
Uh, untuk Ganesha batubara di Melabuh sendiri, batubara merupakan suatu sedimen padatan yang dapat terbakar, yang warnanya juga bervariasi dari coklat hingga hitam dan terbentuk dari sisa tumbuhan yang mengalami proses fisika dan kimia selama jutaan tahun. Proses pembentukannya sendiri terdiri atas dua tahap, yaitu tahap diaganesa gambut atau petification, di mana tumbuhan berubah menjadi gambut, dan pembatubaraan atau qualification, di mana gambut berkembang menjadi lignit, subbituminus, hingga akhirnya menjadi batubara antrasit. Next. Baik, untuk slide ini kita akan membahas tentang penggambutan dan pembatubaraan. Penggambutan merupakan tahapan awal di mana material organik berubah menjadi gambut melalui proses yang melibatkan perubahan biokimia melalui aktivitas mikroba dan kondisi lingkungan tertentu. Kemudian akan dilanjutkan ke tahapan pembatubaraan atau qualification, yang mana gambut yang telah terbentuk tadinya akan mengalami tekanan dan suhu tinggi sehingga berkembang menjadi batu bara dengan tingkat karbonisasi yang lebih tinggi, mulai dari batu bara subbituminus hingga sampai batu bara antrasit. Next. Baik, selanjutnya kita akan membahas lingkungan pengendapan batu bara di Melabuh. Lingkungan pengendapan adalah tempat material organik seperti tumbuhan terkumpul, mengalami pemadatan hingga akhirnya berubah menjadi batu bara. Proses ini terjadi dalam beberapa fase, mulai dari pengendapan material organik hingga pemadatan yang berlangsung selama jutaan tahun dan dibantu oleh aktivitas geologis dan lingkungan yang mendukung. Next. Eh, pada slide ini kita akan membahas tentang faktor-faktor pengendapan, yang mana itu termasuk dari vegetasi. Maaf, pada ini merupakan tahap-tahap pengendapan dari batu bara. Yang pertama terjadi dari pengendapan organik, yaitu rawa tropis atau material yang terendapkan, kemudian akan membentuk gambut melalui eh, aktivitas dari bakteri anaerob dan pengurangan air, kemudian akan terbentuk lignit akibat peningkatan suhu dan tekanan. Kemudian batu bara subbituminus dengan karbon sebesar 50 hingga 60%. Kemudian batu bara bituminus dengan tingkat karbon sebesar 60 hingga 80%. Dan yang terakhir batu bara tingkat antrasit yaitu lebih dari 90%. Next. Untuk slide selanjutnya akan saya serahkan ke Iqbal. Oke, terima kasih. Eh, Lingkungan pengendapan batu bara atau sering disebut sebagai lingkungan pembentukan batu bara merupakan suatu tempat atau kondisi di mana material organik seperti tumbuhan yang mengalami akumulasi, pemadatan, dan akhirnya pembentukan menjadi batu bara. Proses ini terjadi dalam beberapa fase, yaitu bisa dilihat pada gambar berikut, ada yang barrier, back barrier, lower delaplane, dan lain-lain. Next. Nah, dalam pembentukan ini ada beberapa tahapan, yang mana tahapan pengendapan lingkungan di batubara Melabuh ini, yang pertama itu adalah pembentukan gambut nih, di petrification atau di pembentukan gambut, yang mana dengan gambut tersebut itu diberikan tekanan geologi dan terjadi metamorfosis dan terjadilah batubara. Next. Nah, pada lingkungan pengendapan batu bara di Melabuh ini memiliki vegetasi yang mana seperti jenis tumbuhan yang mana didominasi tumbuhan yang berkayu seperti pakis raksasa, lumut, dan juga conifer. Dan juga produktivitasnya itu seperti semakin tinggi produktivitasnya, semakin banyak potensi pembentukan batu baranya. Dan untuk iklim itu sendiri pada daerah Melabuh ini memiliki suhu dan curah hujan yang mana kondisi hangat dan lembab sangat ideal. Nah, pada faktor yang berpengaruh itu pada geologi,
Cekungan pengendapan itu daerah cekungan dengan kondisi yang anaerob, yaitu tanpa oksigen, dan mana itu sangat baik. Selanjutnya itu mengenai tektonik. Pada tektonik di daerah Melabuh, itu aktivitas tektonik ini sangat mempengaruhi dalam pembentukan cekungan. Dan terakhir adalah tentang waktu. Dalam faktor yang mempengaruhi ini, waktu sangat memungkinkan pada pembentukan batu bara, yang mana lingkungan ini proses yang sangat panjang, jutaan hingga ratusan juta tahun. Next. Selanjutnya, lingkungan-lingkungan apa saja yang mempengaruhi dalam pengendapan batu bara di Melabuh? Itu ada empat. Yang pertama adalah lingkungan rawa atau swamp. Yang kedua adalah lingkungan delta. Yang ketiga adalah lingkungan lakustrine atau danau. Yang terakhir adalah lingkungan pantai. Next. Oke. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang cara eksplorasi batu bara di Melabuh. Yang pertama, kita harus mencari daerah sasaran eksplorasi batu bara. Selanjutnya, praeksplorasi yang dimana praeksplorasi sendiri ada studi sendiri untuk cekungan sedimen, stratigrafi, formasi pembawa batu bara, analisis peta geologi. Selanjutnya ada survei tinjau, yang dimana survei tinjau sendiri ada peninjau lapangan yang terdiri dari singkapan batu bara, kondisi geografi, tata guna lahan, kesampaian daerah, dan ada juga potensi batu baranya. Selanjutnya ada prospeksi. Prospeksi sendiri terdiri dari program eksplorasi. Untuk program eksplorasi sendiri, dia mencakup daerah target. Setelah prospeksi, kita akan melakukan eksplorasi pendahuluan, yang dimana eksplorasi pendahuluan sendiri ada mencari geometri batu baranya. Selanjutnya, untuk eksplorasi rincinya, evaluasi cadangan. Selanjutnya, cara eksplorasi batu bara di Melaboy. Pertama, kita daerah eksplorasi batu bara. Yang di mana di daerah eksplorasi batu bara, kita harus menentukan pertama daerah eksplorasi awalnya. Yang kedua, mengidentifikasi daerah-daerah yang secara geologis mengandung endapan batu bara dan berpotensi untuk diselidiki lebih lanjut. Yang terakhir, mengumpulkan informasi umum tentang kondisi geografi, tata guna lahan, dan kesampaian daerah. Next. Adapun praeksplorasi, praeksplorasi sendiri yang pertama menentukan cekungan sedimen, yang kedua menentukan stratigrafi regionalnya, yang ketiga menentukan formasi pembawa batu bara berdasarkan analisis stratigrafi regional, dan yang terakhir menentukan sebaran lateral dari litofasis dalam cekungan sedimen. Selanjutnya, ada survei tinjau yang dimana survei tinjau sendiri terdiri dari pemetaan geologi dengan skala minimal 1:50.000. Yang kedua pengukuran penampang stratigrafi, pembuatan paritan atau pembuatan saluran, ya, melakukan pengeboran uji. Yang keempat melakukan pencontohan atau sampling. Yang terakhir melakukan analisis kualitas. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Iqfa. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini cara eksplorasi batu bara di Mabo ada eksplorasi pendahuluan. Nah, pertama jembatan geologi dengan skala minimal 1:10.000. Yang kedua pemetaan topografi, dan yang ketiga pengeboran dengan jarak yang sesuai dengan kondisi geologinya. Yang keempat ada penampangan atau logging geofisika. Next. Oke. Ada eksplorasi rinci. Nah, tahap pertama pemetaan geologi dan topografi dengan skala minimal 1:2000. Nah, yang kedua pengeboran dan pencontohan yang dilakukan dengan jarak yang sesuai dengan kondisi geologinya. Yang ketiga logging geofisika. Lanjut, next.
Nah, ada studi kelayakan. Yang pertama, pengumpulan data dan informasi. Yang kedua, analisis geologi dan sumber. Dan yang ketiga, analisis teknik pertambangan. Yang keempat, analisis ekonomi. Selanjutnya, analisis lingkungan dan analisis hukum. Next. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih eh, semuanya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.